Bab 481, Perjalanan Baru. Penerjemah, Translation Nation Editor, Translation Nation. Star Fragment 80.389.081 memiliki diameter 6.200 km. Ini mendekati seperempat luas permukaan bumi, namun ini hanya tempat tinggal untuk satu anggota awal absolut. Di dalam villa, ada tim penjaga dengan 111 orang. Satu jenderal di tingkat penguasa sektor, 10 kapten di tingkat penguasa domain, dan 100 prajurit alam semesta di tingkat alam semesta. Ini membentuk tim penjaga Luo Feng. Dan para pelayan dan anggota stafnya terdiri dari jumlah yang lebih besar, karena totalnya ada 1.800 staf pria dan wanita. Bagaimanapun, area fragmen bintang itu terlalu besar. Bahkan dengan bantuan teknologi dan mesin, melindungi seluruh fragmen bintang membutuhkan banyak pekerjaan. 111 penjaga, 1.800 staf, dan 1 tuan, ini adalah populasi fragmen bintang. Mulai hari ini, tanpa perintahku, aku tidak ingin melihat siapapun masuk ke sini. Luo Feng memberi perintah sambil melihat sekeliling bangunan kecil yang tenang. Baik, Yang Mulia, pria tua botak Ao Duo membungkuk hormat. Luo Feng menatap pria tua botak itu. Ao Duo, dari apa yang kutahu, anggota inti seharusnya bisa mandi di kolam kehidupan untuk mengembangkan tubuh mereka ke tingkat tertinggi, kan? Kolam kehidupan, pria tua botak itu tertegun. Luo Feng penasaran, Ao Duo adalah anggota inti dari wilayah fase terakhir dan dia seharusnya tahu ini. Kolam kehidupan apa? Ao Duo bertanya dengan penasaran. Setelah menerobos ke tingkat alam semesta 1, mandi di kolam kehidupan akan langsung menaikkan seseorang ke tingkat alam semesta 9, bukan? Luo Feng bertanya lagi. Aku yakin Yang Mulia mengacu pada kabin nutrisi. Ao Duo tertawa. Apa itu kolam kehidupan? Benar, anggota inti di perusahaan alam semesta virtual memiliki hak istimewa tertentu. Selama seseorang menerobos ke tingkat alam semesta 1, penguasa domain tingkat 1, atau bahkan penguasa sektor tingkat 1, mereka dapat segera menuju ke kabin nutrisi. Itu memiliki esensi yang sangat berharga, yang memungkinkan orang tersebut untuk berevolusi di dalamnya. Luo Feng mengangguk. Benar, kolam kehidupan adalah nama yang diberikan Wuka untuknya. Generasi muda Manka semuanya akan memasuki kolam kehidupan. Perusahaan virtual universe tidak selalu memiliki kolam kehidupan. Namun, mereka memiliki kabin nutrisi, atau bahkan sungai nutrisi, bukankah itu sama? Benar, kabin nutrisi. Luo Feng bertanya, bagaimana cara memintanya? Yang Mulia belum memasuki jaringan alam semesta virtual. Ao Duo tersenyum. Setiap angkatan baru perusahaan harus terlebih dahulu menjalani pelatihan dasar di kota kekacauan primal. Setelah itu, hak dan keistimewaan mereka berubah. Banyak hal yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan kini dapat dilakukan. Begitu Anda online, Anda akan tahu. Luo Feng mengangguk, lalu kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, Villa Wilayah Awal Absolut 1136. Di dalam ruang belajar, Luo Feng duduk di kursi. Saat membuka laptop dan melihat layarnya, ia menemukan satu email baru dari manajemen latar belakang. Luo Feng mengetuknya pelan. Email itu terbuka secara otomatis dan ada 3 pilihan di halaman ringkasan, kehidupan, studi, dan pelatihan. Kehidupan. Luo Feng mengetuk pelan. Sejumlah besar halaman terbentang di hadapannya yang berisi informasi dari peta bintang hingga makanan dan minuman, kabin nutrisi, kapal, dan sebagainya. Ada berbagai macam informasi. Luo Feng membuka semuanya, dan dapat menemukan solusi untuk pertanyaan atau masalah apapun yang terkait dengan kehidupan di wilayah awal absolut. Sedangkan untuk kabin nutrisi, seseorang dapat memilih opsi kabin nutrisi untuk membantu seseorang berevolusi ke level tertinggi. Permintaan. Luo Feng mengetuknya pelan. Sebuah layar kecil muncul dan di dalamnya terpampang seorang wanita cantik berambut giok dalam jubah putih dengan senyum di wajahnya. Apa kabar, Yang Mulia Luo Feng? Apakah Anda meminta untuk menggunakan kabin nutrisi untuk berevolusi dari alam semesta level 1 ke alam semesta level 9? Ya, Luo Feng mengangguk. Yang Mulia Luo Feng, kami akan mengirim kabin nutrisi ke tempat tinggal Anda dalam sehari. Wanita berambut giok itu tersenyum. Terima kasih. Luo Feng tersenyum. Panggilan berakhir. Itu mudah. Luo Feng bergumam.
Adapun makanan dan minuman bersama dengan banyak permintaan lainnya seperti bahkan kapal pun disediakan. Meskipun, kapal yang bagus harus dibeli. Namun, kapal kelas A hingga kelas D disediakan. Benar, barang-barang yang biasanya tidak terlalu mahal semuanya disediakan. Menutup bagian kehidupan, Luo Feng membuka bagian studi. Bagian studi dipisahkan menjadi teori dan praktik. Teori, hal utama adalah pelajaran umum di seluruh wilayah permulaan absolut. Ini biasanya diajarkan oleh makhluk abadi, dan kadang-kadang memiliki pemimpin negara alam semesta yang mengajar. Kursus-kursus ini menyediakan informasi tentang emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan cahaya, 8 hukum asal, ditambah hukum ruang dan waktu, 2 hukum yang paling sulit. Mereka juga berbicara tentang penggabungan ruang dan emas, ruang dan kayu, del. Ada juga pelajaran keterampilan, dan pelajaran pelatihan kesadaran. Banyak jenis pelajaran yang berbeda. Semua guru setidaknya memiliki level abadi, dan terkadang pemimpin negara semesta. Semua pelajaran umum ini termasuk dalam pelajaran umum awal absolut, hanya anggota awal absolut yang dapat mengikutinya. Mereka sebenarnya tidak memaksakan apapun. Luo Feng tersenyum. Itu bagus, ketika aku ingin, aku akan hadir, jika tidak, aku akan berlatih sendiri. Namun hanya dari nama-nama kursus dan pengajaran makhluk absolut, ini sudah cukup untuk membuat Luo Feng mengerti betapa besar kekayaan mereka. Prajurit biasa akan bermimpi mendapatkan guru yang tidak dapat mati. Sama seperti budak Luo Feng, baik kalau, gurunya adalah Nuolan San. Nuolan San adalah level alam semesta 9. Karena gelar kapak besarnya, banyak yang pergi untuk menjadi muridnya. Ini menunjukkan bahwa di alam semesta, betapa sedikitnya sumber daya guru. Adapun Luo Feng dan kelompoknya, mereka memiliki sekelompok besar makhluk abadi untuk mengajar mereka. Semua makhluk abadi ini berbicara tentang apa yang mereka kuasai, bahkan kadang-kadang memiliki pemimpin negara alam semesta untuk datang dan mengajar. Betapa mewahnya, bagian studi dipisahkan menjadi teori dan praktik. Pikir Luo Feng. Teori adalah kelas-kelas oleh para prajurit absolut, bagaimana dengan praktik? Dia dengan lembut mengetuknya. Hua, segmen praktis dipisahkan menjadi jembatan surgawi, samudra fantasi, dan altar abadi. Di dalamnya terdapat penjelasan terperinci tentang masing-masingnya. Jembatan surgawi, anggota inti perusahaan alam semesta virtual berhak mencoba jembatan surgawi. Persyaratan jembatan terkait dengan pemahaman seseorang tentang hukum asal. Semakin dalam tingkat pemahaman seseorang, semakin tinggi tingkat yang dapat ia lewati di jembatan. Semakin tinggi levelnya, jumlah poin yang diberikan juga akan lebih tinggi. Samudra fantasi, anggota inti perusahaan alam semesta virtual berhak mencoba samudra fantasi. Ini menguji kekuatan kesadaran dan kemauan seseorang. Kesadaran dan kemauan, dengan melatihnya, akan memungkinkan seseorang untuk menembus hambatan dan sangat penting dalam pertempuran dan banyak aspek lainnya. Seseorang akan mencoba untuk menerobos samudra fantasi dari lapisan terluar hingga terdalam, semakin dalam seseorang, semakin tinggi poinnya. Altar abadi menguji kemampuan seseorang untuk melepaskan energi. Bahkan, dengan tipe tubuh yang sama, prajurit yang berbeda memiliki kekuatan pelepasan dan penggunaan yang berbeda. Kekuatan mentah murni akan diukur sebagai 1 poin. Beberapa prajurit yang kuat dapat mencapai 10 atau 20 poin, tetapi potensi maksimum seseorang ditetapkan pada 100 poin. Ini adalah standar yang sempurna untuk menggunakan kekuatan seseorang, dan tingkat bagaimana seseorang mengendalikan kekuatannya dengan sempurna merupakan persyaratan untuk menerobos ke keabadian. Altar keabadian menguji pengerahan kekuatan seseorang. Semakin kuat, semakin tinggi poinnya. Jembatan surgawi, lautan fantasi, altar keabadian. Luo Feng menahan napas. Aku tidak menyangka bahwa selain jembatan surgawi, ada juga lautan fantasi dan altar keabadian. Sial, Virtual Universe Company memang Virtual Universe Company. Mereka telah memetakan segalanya. Di bahu Luo Feng, Babata menatap dengan mata terbelalak. Mereka benar-benar memiliki sekelompok makhluk abadi dan bahkan seorang pemimpin negara alam semesta yang mengajar kelas. Membuat jembatan surgawi saja sudah lebih dari cukup. Namun, bahkan ada lautan fantasi dan altar keabadian. Bagaimana mereka membuatnya? Tubuh, kekuatan kesadaran, kemauan keras dan pemahaman hukum asal, ini adalah aspek utama untuk menjadi abadi. Babata berteriak,
Terutama altar keabadian, ini benar-benar dapat menguji kekuatan seseorang. Apa yang sulit tentang itu? Luo Feng tertawa, ketika kita berada di bumi, tidak bisakah kita juga menguji pengerahan kekuatan seseorang? Itu tidak sama. Ketika seseorang berlatih ke levelmu, satu pukulan saja secara alami akan diresapi dengan hukum asal. Babata menjelaskan, contohnya, kekuatan mentahmu adalah 1, ketika kau mengerahkan kekuatan itu bisa mencapai 20. Namun dengan hukum, seranganmu bisa naik hingga 100 poin. Tes akan terbaca sebagai 100, tapi itu bukan kekuatanmu yang sebenarnya, kau mengerti. Luo Feng menyadari, benar, hukum asal-usul bisa meningkatkan kekuatan seseorang banyak, itu bukan hanya energi mentah seseorang. Ketuk altar abadi, Babata berteriak. Luo Feng mengetuk dengan lembut. Altar abadi, dibuat khusus untuk alam semesta virtual. Itu mengisolasi hukum asal-usul alam semesta, energi alam semesta, energi roh dan sebagainya untuk menguji kekuatan seseorang secara akurat. Hehe, aku belum pernah mendengar tempat seperti itu, prajurit biasa tidak akan pernah tahu tempat seperti itu. Babata menggelengkan kepalanya dan berseru. Yang terbaik adalah, jembatan surgawi, lautan fantasi, dan altar abadi semuanya bisa memberimu poin. Luo Feng tertawa gembira. Manajemen latar belakang, setelah menyelesaikan hidup dan belajar, Luo Feng dengan bersemangat membuka opsi ketiga, yaitu pelatihan. Ketika dibuka, halaman ringkasan muncul dengan beberapa kata. Di perusahaan alam semesta virtual, poin lebih efektif daripada uang. Dan selain jembatan surgawi, lautan fantasi, dan altar abadi, seseorang juga dapat memilih untuk melakukan misi untuk mendapatkan poin. Seorang pejuang sejati tidak dapat dilahirkan di lingkungan yang sepenuhnya aman. Hanya melalui pertempuran yang melelahkan dan intens seseorang akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Misi pelatihan adalah bentuk pelatihan dalam kenyataan. Misi dipisahkan menurut tingkat kesulitan dan bahayanya seperti aman, normal, sulit, bahaya, tidak mungkin. Tingkat aman, tingkat kematian 0. Normal, tingkat kematian 10%. Sulit, tingkat kematian 20%. Bahaya, tingkat kematian 50%. Tidak mungkin, tingkat kematian 90%. Karena tingkat bahayanya berbeda, jumlah poin untuk setiap misi juga akan berbeda secara alami. Semua anggota inti harus memilih sesuai dengan tingkat kekuatan mereka. Jangan memilih level yang terlalu aman, karena yang lain akan melampaui Anda dengan cara itu. Namun jangan secara membabi buta memilih yang paling berbahaya juga, karena tanpa persiapan yang cukup, seseorang akan berjalan menuju kematian. Apakah itu belajar atau pelatihan, semuanya akan diputuskan oleh Anda, anggota inti. Anda membuat pilihan sendiri, Anda akan menanggung konsekuensi dari tindakan Anda sendiri. Jalan menuju menjadi abadi dipenuhi dengan bahaya. Saya berharap Anda semua berjalan di jalan ini dan menjadi abadi. Petik 2. Menyelesaikan halaman segmen pelatihan terakhir, Luo Feng terdiam beberapa saat. Bab 482, memperbaiki kapal planet Yunmo. Penerjemah, Translation Nation Editor, Translation Nation. Ada pepatah di bumi, bunga mungkin tampak cantik di rumah kaca, tetapi tidak akan pernah bisa menahan angin dan hujan. Luo Feng berkata dengan lembut, bunga itu lembut dan rapuh. Benar, setan kecil itu berseru. Dibutuhkan 100 tahun untuk ditempa menjadi besi, orang-orang di bumi mampu menahan penyakit tertentu karena vaksin, mereka semua memiliki teori yang sama. Luo Feng. Sama seperti contoh itu, kamu tidak boleh terlalu ambisius di awal. Mulailah dari yang tingkat kesulitannya lebih rendah dan cobalah sebelum secara bertahap naik. Tidak perlu terburu-buru, saat ini aku bahkan belum ingin mengambil misi apapun. Luo Feng berkata, belajar dari kota kekacauan primal, aku masih memerlukan waktu untuk mencerna semua informasi itu. Dan tubuhku juga membutuhkan kabin nutrisi. Iblis Babata tersenyum dan mengangguk. Dulu ketika dia memilih Luo Feng untuk mewarisi warisan planet Yunmo, dia tidak pernah menyangka Luo Feng akan sampai pada titik ini dalam hidupnya, di mana sebelumnya dia akan khawatir tentang identitasnya sebagai murid planet Yunmo yang akan terungkap, menarik banyak penguasa sektor dan yang lainnya. Namun dengan statusnya sekarang, bahkan makhluk abadi yang normal tidak akan berani mengganggunya. Bahkan Kaisar Gunung Naga Hitam harus bersikap hormat. Ketika Luo Feng memasuki wilayah rahasia utama, pengawalnya akan dipimpin oleh makhluk abadi. Ketika itu terjadi,
bahkan pemimpin dewa dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam harus sangat menghormati Luo Feng. Manajemen latar belakang. Luo Feng mengetuk dengan lembut dan kemudian menutup dokumen itu. Kehidupan, studi, dan pelatihan, perusahaan alam semesta virtual menyediakan yang terbaik dari semuanya. Mati di tengah jalan, terjebak di puncak penguasa sektor dengan masa hidup yang berakhir. Menjadi makhluk abadi, itu semua tergantung pada kerja keras seseorang. Saat ini saya memiliki 30.360 poin. Luo Feng membuka dokumen harta karun itu. Saat dia melihat material, harta karun berharga, manual, senjata, dan berbagai item yang tersedia, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Benar, harta karun ini memiliki hampir segalanya. Adapun harta miliknya yang paling berharga, kapal planet Yunmo kelas F yang tidak dapat digunakan sama sekali, bahkan memperbaikinya pun sulit. Setidaknya di medan bintang Gunung Naga Hitam itu mustahil, negara alam semesta Ganwu mungkin hampir tidak mampu mengumpulkan cukup banyak untuk memperbaikinya, tetapi harta karun di sini pasti memiliki apa yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Babata, lihatlah harta karun ini. Apakah kita dapat memperbaiki kapal planet Yunmo dengan item yang tersedia? Tanya Luo Feng. Ya, iblis Babata adalah Ai. Ia mampu mengumpulkan informasi tentang semua material yang diperlukan dalam sekejap. Ah, Luo Feng terkejut. Kapal planet Yunmo adalah kapal yang bahkan makhluk abadi pun hampir tidak bisa menghancurkannya. Pertarungan makhluk abadi tidak akan meninggalkan apapun kecuali bekas tinju di dalamnya. Dan alasan dibalik kematian gurunya Hu Yanbo di masa lalu adalah karena lawannya menggunakan serangan roh. Dengan kapal ini, Luo Feng akan benar-benar pemberani. Serangan roh. Dia bisa menyembunyikan dua tubuhnya yang lain ke dalam dunia internalnya dan menggunakan klan Mosa. Karena tidak memiliki jiwa, dia sama sekali tidak takut dengan serangan roh. Material-material penting dapat dipertukarkan melalui harta karun. Kata Babata. Juga, kamu juga dapat menyewa departemen teknologi perusahaan alam semesta virtual untuk memperbaikinya melalui segmen kehidupan. Selama kamu menyediakan materialnya, para anggota ini akan memperbaikinya. Berapa banyak poin yang dibutuhkan? Tanya Luo Feng. Sekitar 560.000 poin. Kata Babata. 560.000. Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Itu tidak dianggap banyak. Kata Babata. Jika kita menggunakan uang tunai sungguhan di alam semesta yang sebenarnya, itu akan membutuhkan sekitar 80.000 elemen campuran. Luo Feng tercengang. Daya beli poin memang tidak masuk akal. Babata, jika kita membangun kapal planet Yunmo baru, berapa banyak yang kita butuhkan? Tanya Luo Feng. Sekitar 3,6 juta elemen campuran. Kata Babata. Sialan, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Bahkan membeli dan menjual seluruh medan bintang Gunung Naga Hitam tidak akan menghabiskan biaya sebanyak ini, kan? Nilai galaksi normal tidak sebanyak itu. Namun untuk menjual seluruh medan bintang Gunung Naga Hitam, harganya akan melonjak jauh lebih tinggi, sekitar 300.000 hingga 1 juta elemen campuran. Yang terpenting adalah itu akan tergantung pada situasinya, lelang biasanya memiliki harga tinggi dan rendah. Kata Babata, medan bintang Gunung Naga Hitam, bahkan menjualnya seluruhnya tidak sebanding dengan satu kapal planet Yunmo. Ini sangat normal, kata Babata dengan jijik. Lapangan bintang Gunung Naga Hitam adalah milik orang yang tidak akan pernah mati dari tanah suci Gunung Naga Hitam. Dan makhluk abadi itu, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan gurumu. Untuk membangun kapal ini, gurumu saat itu menghabiskan banyak uang. Kapal planet Yunmo lebih mahal daripada medan bintang normal adalah hal yang normal. Dan itu juga sangat tahan lama, karena mampu memblokir serangan fisik apapun. Ditambah lagi, gurumu fokus pada serangan dan pertahanan roh. Karena itu dengan kapal itu sangat aman. Dia tetap mati pada akhirnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Musuhnya adalah makhluk abadi tingkat kaisar, dan dia juga fokus pada serangan roh. Kata Babata, jika dia seorang pejuang, dia tidak akan bisa membunuh gurumu sama sekali. Lapangan bintang Gunung Naga Hitam, bagaimanapun juga hanyalah sebuah wilayah. Namun, satu kapal planet Yunmo adalah kapal yang melindungi hidupmu. Mana yang lebih penting? Sekali lihat dan kau akan tahu. Kata Babata. Baik itu 560.000 poin atau 80.000 elemen campuran. Keduanya jauh dari jangkauan Luo Feng,
poinnya yang sedikit itu sama sekali tidak mendekatinya. Jauh di dalam alam semesta, inti wilayah awal mutlak. Mengorbit di sekitar planet es yang besar ini ada banyak pecahan bintang. Pada pecahan nomor 80.389.081, sebuah kapal alam semesta mendarat di benua itu. Yang Mulia Luo Feng, kabin nutrisi menyimpan cairan bergizi yang berharga di dalamnya. Kau hanya membutuhkan sepertiganya untuk naik dari level alam semesta 1 ke 9. Seorang pria berambut giok berpakaian jubah putih berkata dengan hormat. Untuk berjaga-jaga, kami telah menyiapkan lebih dari yang dibutuhkan. Luo Feng mengangguk puas. Kabin nutrisi ini sangat mirip dengan yang telah dibelinya. Namun, yang ini jelas lebih baik, dan tidak dapat dibeli di luar. Bahkan jika seseorang mampu, Luo Feng pasti tidak akan mampu membelinya. Kabin nutrisi terbuka secara otomatis. Di dalamnya, sekitar seperlimanya terisi cairan ungu muda. Cairan tak berbentuk ini sangat dingin, ini membuat Luo Feng mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya mendekati cairan itu, menyentuhnya sedikit. Dinginnya mengejutkan Luo Feng, setidaknya suhu minus 10 derajat. Saat menyentuh cairan itu dengan jari-jarinya, dia menyadari bahwa sel-sel di jari-jarinya tampak melompat kegirangan. Cairan nutrisi yang sangat dingin. Namun efeknya mengejutkan, pikir Luo Feng. Dengan itu dia menanggalkan pakaian dan memasuki kabin. Membenamkan dirinya dalam cairan ungu dingin itu, entitas aneh itu mulai mengalir dan memasuki tubuh Luo Feng, melalui otot-ototnya, tulang-tulangnya, kulitnya, organ-organ dalamnya. Seluruh tubuhnya dari luar ke dalam mulai berevolusi dengan kecepatan yang mengejutkan. Evolusi normal dari tingkat alam semesta 1 hingga 9 membutuhkan ratusan hingga ribuan tahun. Namun, perusahaan alam semesta virtual membayar harga yang mahal untuk memungkinkan evolusi seseorang terjadi dalam beberapa bulan yang singkat. Bagaimana dengan dinginnya cairan nutrisi? Prajurit tingkat alam semesta tidak terpengaruh oleh suhu seperti itu. Kabin itu tertutup. Alam semesta virtual, Villa Awal Absolut 1136. Ini benar-benar tidak sama. Tidak hanya meresap ke seluruh tubuhku, bahkan energi spiritualku pun tumbuh. Ini luar biasa. Luo Feng duduk di mejanya, membuka laptopnya, dan berseru. Bisa mengembangkan tubuh dan jiwaku dari level 1 ke level 9, mengagumkan. Di layar, Luo Feng melihat jadwal kelas. Aku tidak perlu mendengarkan kelas-kelas lainnya. Aku akan pergi dan memeriksa kelas-kelas untuk mendapatkan ruang dan emas. Luo Feng tidak ingin mempelajari hukum-hukum lainnya. Perhatian dan energi seseorang ada batasnya, dan kedua tubuhnya secara alami menguasai kedua hukum ini. Tidak perlu repot-repot dengan yang lainnya. Ada kelas besok malam, berbicara tentang hukum asal emas. Selain itu, ini adalah pembicaraan tentang keabadian tingkat kaisar. Aku harus pergi mendengarkan. Setelah itu, Luo Feng melompat keluar dari balkon ruang kerjanya. Dengan kilatan di udara, dia datang ke tempat pelatihan pribadinya dan memulai pelatihannya. Seseorang harus mandi di kabin nutrisi selama 3 bulan. Selama waktu ini, ketika Luo Feng tidak berada di tempat pelatihannya untuk belajar dan memahami studinya tentang tablet kekacauan primal dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, dia mendengarkan kelas-kelas. Namun sejujurnya, meskipun anggota pemula absolut lainnya menganggap kelas-kelas itu cukup penting, Luo Feng menemukan satu hal setelah menghadirinya. Efek dari kelas-kelas itu tidak sebanding dengan pelajaran gurunya sendiri, Truyan. Belajar di bawah Truyan selama 20 tahun, meskipun ada beberapa kelas yang kadang-kadang membuat matanya berbinar, efeknya rata-rata. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kelas umum diperuntukkan bagi semua anggota pemula absolut. Dan petunjuk Truyan ditujukan khusus untuknya. Dia diberi informasi khusus sesuai dengan kemajuan dan kondisinya. Dan Truyan adalah makhluk yang hampir menjadi pemimpin negara semesta, tentu saja efeknya jauh lebih baik daripada kelas-kelas biasa. Kecepatan peningkatanku jelas jauh lebih lambat daripada kota kekacauan primal. Luo Feng duduk di kursi di vilanya. Dia mengangkat segelas anggur yang enak dan mengerutkan kening. Dan kelas-kelas ini jelas tidak lebih baik dari guruku sendiri. Apa yang harus kulakukan? Bukan hanya Luo Feng, yang lain juga menemukan masalah ini. Kecepatan pelatihan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kota kekacauan primal. Bagaimanapun, hukum asal yang terlihat di dalam kota memungkinkan seseorang untuk mempelajarinya dan berkembang lebih cepat. Luo Feng, gurumu telah meminta panggilan.
Di bahunya, Babata berteriak. Guru, mata Luo Feng berbinar, berdiri tegak dan dengan hormat berbicara, terima. Sebuah layar melayang di depan matanya. Di atasnya muncul seorang Kaisar Truyan yang pemberani dan kuat. Bulu keemasan itu menambah auranya yang kuat. Truyan tertawa keras dan berkata, muridku yang baik, bagaimana perasaanmu setelah meninggalkan kota kekacauan utama untuk sementara waktu? Kecepatan belajarku melambat. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Haha, Truyan tertawa lebih gembira lagi. Itu wajar saja, kota Primal Chaos punya 3 harta karun. Karena itu, efisiensi belajar seseorang 10 kali lebih cepat daripada di luar. Setiap orang yang meninggalkan kota Primal Chaos akan menghadapi masalah ini. Namun, gurumu punya cara untuk menyelesaikannya. Mata Luo Feng berbinar, silakan bicara, guru. Jika kamu bisa sering mempelajari tablet 9 alam semesta, kecepatan peningkatanmu akan lebih cepat daripada di kota Primal Chaos itu sendiri. Kaisar Truyan berkata, tentu saja, kata Luo Feng. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayang sekali, sulit untuk mendapatkan satu kesempatan pun untuk mempelajari tablet itu, dan setiap kali belajar hanya berlangsung selama 7 hari. Meski begitu, imbalan yang diperoleh dari kesempatan ini sangat tinggi. Jika aku bisa sering mempelajarinya, bahkan jika aku tidak berada di kota Primal Chaos, peningkatanku akan mengejutkan. Mata Luo Feng berbinar, jangan bilang guru itu punya cara bagiku untuk mempelajari tablet itu. Tidak, 52 tablet kekacauan utama hanya tersedia di kota kekacauan utama ini. Kata Truyan, lalu apa yang dimaksud guru adalah? Luo Feng penasaran. Di Departemen Manual Harta Karun Perusahaan Alam Semesta Virtual, ada sebuah buku yang disebut Coretan Ruang Waktu. Truyan melanjutkan, buku ini ditulis oleh pencipta tablet 9 alam semesta. Apakah Anda mengacu pada salah satu dari 100 buku dengan harga paling mahal, Coretan Ruang Waktu? Luo Feng menatap. Dia telah memeriksa harta karun itu dan menjelang akhir daftar manual, ada manual dengan harga yang sangat mengerikan. Coretan ruang waktu, set tersebut membutuhkan total 100 miliar poin. Angka yang sangat tinggi, Luo Feng hanya bisa menatap dengan mata terbelalak pada buku-buku dengan harga yang tidak masuk akal itu. Luo Feng bahkan tidak repot-repot melihatnya, 100 miliar poin. Haha, jangan bersemangat. Coretan ruang waktu ini adalah sesuatu yang bahkan gurumu tidak mampu beli. Truyan tersenyum bab 483, Coretan ruang waktu. Penerjemah, Translation Nation Editor, Translation Nation. Melewati level 1 jembatan surgawi adalah 100 poin, level 2 menghasilkan 200, level 3 adalah 400, itu bertambah seiring bertambahnya. Setelah melewati level 21, seseorang bisa menjadi pemimpin negara alam semesta. Pada saat yang sama, mereka juga akan mendapatkan 100 juta poin sebagai hadiah. Jangankan Kaisar Yan sejati yang tidak mampu membelinya, bahkan para pemimpin negara alam semesta itu harus mengambil risiko untuk membelinya. 100 miliar adalah jumlah yang terlalu besar, cukup untuk membuat bahkan seorang pemimpin negara alam semesta gemetar. Apalagi Luo Feng kecil, dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Haha, kaget. Yan sejati tertawa di layar. Guru, apa gunanya memberitahuku tentang coretan ruang waktu? Aku sama sekali tidak mampu membelinya. Luo Feng bergumam, bahkan jika itu ditulis oleh pencipta tablet 9 alam semesta, aku tidak mampu membelinya. Melewati level 21 jembatan surgawi, dapat menyebabkan seseorang menjadi pemimpin negara alam semesta. Level makhluk itu, mengukir tablet kekacauan utama alam semesta ke-9 yang benar-benar memungkinkan seseorang untuk berlatih hingga level 27. Coretan ruang waktu layak dijual dengan harga seperti itu. Makhluk absolut itu, pastilah yang berdiri di puncak absolut umat manusia itu sendiri, seorang pejuang kuat yang mendominasi status dan pangkat. Jika seseorang mengatakan bahwa alam semesta ke-9 itu dalam dan mendalam, dan mampu memikat dan membantu banyak orang dengan pemahaman. Truyan berkata, maka coretan ruang waktu ini sendiri telah merekam ribuan hingga puluhan ribu teknik. Ribuan hingga puluhan ribu teknik. Luo Feng menatap. Truyan mengangguk. Benar, saat itu makhluk yang menciptakan prasasti alam semesta ke-9 meletakkan ide-ide utamanya tentang jalan yang ditempuhnya ke dalam ke-9 gambar. Ke-9 gambar ini secara alami menarik orang-orang ke jalannya menuju pemahaman. Selain itu, saat makhluk ini menciptakan ke-9 gambar, menurut ke-9 gambar,
ia berjuang cukup keras dalam pemahamannya dan selama itu ia mencatat semua teknik yang dipikirkannya dalam proses itu. Teknik-teknik yang beresonansi dengan ke-9 gambar ini, totalnya ada 10.829 teknik. Sebanyak 10.829 teknik. Luo Feng berkedip keras. Makhluk absolut sejati dapat menciptakan begitu banyak teknik hanya dari ke-9 gambar itu. Teknik-teknik ini sangat tersebar, kata Kaisar Yan sejati. Maka dari itu dinamakan coretan, ini terutama karena tulisan-tulisan atau gambar-gambarnya acak. Beberapa sangat mendalam dan beberapa tidak, beberapa di antaranya bahkan sangat acak dan tersebar. Ketika generasi-generasi selanjutnya mempelajari coretan ruang waktu, mereka bahkan tidak dapat menemukan semua 10.829 teknik di dalamnya. Karena mereka tidak dapat menemukan semuanya, bagaimana mereka tahu ada begitu banyak? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sang kreator sendiri yang menulisnya di halaman pertama. Tru Yan tertawa. Meskipun mereka tidak dapat menemukan semuanya, tetapi mereka tetap menemukan puluhan ribu. Seluruh set ini memiliki 9 buku. 9 buku. Luo Feng memikirkannya. Tablet 9 alam semesta juga memiliki total 9 gambar. Coretan-coretan itu awalnya ditulis sesuai dengan 9 gambar. Buku pertama sesuai dengan gambar pertama, buku kedua dengan gambar kedua, ke-9 dengan ke-9. Tru Yan tersenyum. Mendengarkan gurunya berkata demikian, Luo Feng memikirkannya dan menggunakan jarinya untuk menunjuk ke layar lain di samping. Dia dengan cepat membuka manual di harta karun itu dan dengan cepat menemukan coretan ruang waktu yang harganya selangit. Bahkan nama penulisnya anonim, Luo Feng membukanya untuk memeriksanya. Coretan ruang waktu, buku pertama 1000 poin. Coretan ruang waktu, 2 buku pertama 10.000 poin. Coretan ruang waktu, 3 buku pertama 100.000 poin. Coretan ruang waktu, 7 buku pertama 1 miliar poin. Coretan ruang waktu, 8 buku pertama 10 miliar poin. Coretan ruang waktu, seluruh set 100 miliar poin. Dan coretan ruang waktu ini tidak disertai diskon. Ini benar-benar persis seperti yang kupikirkan. Luo Feng tertawa keras. Buku-buku mahal ini, benar-benar dijual terpisah juga. Ah, seperti yang kau pikirkan. Di layar Tru Yan tertawa. Luo Feng juga tertawa. Kembali ketika dia berada di bumi, bila petir level 9 milik petarung normal juga dijual terpisah. Namun, harganya masih sangat mahal. Luo Feng mengerutkan kening. Harganya mahal. Tru Yan mengangguk. Saat kau memilih untuk membelinya, maka nanti kau harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali poinnya. 7 buku pertama mencerminkan 7 gambar pertama dari 9 tablet alam semesta. Memahami semuanya akan memungkinkan seseorang untuk mencapai level pemimpin negara alam semesta. Namun, bahkan setelah melewati level ke-21 jembatan, seseorang hanya akan memiliki sedikit lebih dari 100 juta poin, dan hanya 7 buku pertama yang membutuhkan 1 miliar poin. Mereka yang membeli 7 buku pertama ini biasanya bukan pemimpin negara alam semesta. Luo Feng, ini jelas dianggap buku yang sangat mahal. Darah mengambang yang kamu beli hanya 800 poin, dan mereka beresonansi dengan 3 gambar pertama. Namun, buku ini, hanya 3 yang pertama membutuhkan 100.000 poin. Dan itu menjadi lebih buruk nanti. Namun, mereka jelas merupakan pilihan pelatihan terbaik dalam melatih dan mempelajari tablet 9 alam semesta karena sejumlah besar teknik disimpan di dalamnya. Dengan mempelajari teknik-teknik ini, efeknya mungkin lebih baik daripada mempelajari tablet 9 alam semesta secara langsung. Di layar, Kaisar Tru Yan tersenyum bahagia saat dia melihat Luo Feng. Luo Feng, muridku yang baik, itu pilihanmu apakah akan membelinya atau tidak? Beli, tentu saja. Luo Feng bahkan tidak ragu-ragu. Ah, alis emas Tru Yan berkerut. Pokoknya aku punya poin sekarang. Luo Feng tersenyum. Aku mampu membelinya sekarang, untuk nanti apakah aku mampu membelinya atau tidak, itu masalah untuk masa depan. Matanya berbinar. Guru, karena Anda mengatakan bahwa efeknya sebanding dan mungkin lebih baik daripada benar-benar mempelajari tablet 9 alam semesta itu sendiri, tidak peduli berapa banyak poin yang dibutuhkan, aku tetap harus membelinya. Poin tidak lain hanyalah mainan kecil, pemahaman hukum, itulah tanda sebenarnya untuk menjadi seorang pejuang yang kuat. Menyelesaikannya, Luo Feng bahkan tidak ragu-ragu. Dia segera membeli 2 buku pertama. Penukaran berhasil. Dikurangi 10.000 poin,
sisanya 20.360 poin. Silakan tunggu, seseorang akan segera mengirimkan manualnya. Di layar muncul pemberitahuan, Guru, aku sudah membelinya. Luo Feng melihat layar lain tempat Truyan berada. Truyan tersenyum. Dengan coretan ruang waktu ini, pembelajaranmu tentang tablet 9 alam semesta akan jauh lebih cepat. Jika kau punya pertanyaan, bersabarlah selama 3 bulan, dan jika setelah 3 bulan kau masih belum memahaminya, datanglah dan tanyakan padaku. Ya, Luo Feng mengangguk. Juga, izinkan aku memberimu satu hal lagi. Truyan tersenyum di layar. Tidak perlu membuang waktu belajar di Gunung Yuxiang sebanyak itu. Penting untuk mempelajari dan memahami hukum. Namun, kau benar-benar bisa pergi untuk menjalankan misi. Menjelajahi dan melakukan misi di dunia nyata, berlatih di dunia nyata dan mempelajari hukum secara bersamaan. Keduanya tidak boleh ditunda, efisiensi keduanya bersama-sama akan meningkat pesat. Luo Feng berpikir dan mengangguk, mengerti guru. Kota kekacauan primal. Di dalam rumah kuno itu, Kaisar Truyan tersenyum dan mengangguk. Luo Feng si berandal ini, dia memang terus terang. Luo Feng dengan cepat menerima 2 buku yang dipesannya, keduanya disimpan dalam tas kerja perak. Di ruang kerjanya, Luo Feng membuka tas kerja itu, terkejut, 2 buku. Coretan ruang waktu, orang harus tahu bahwa ketika dia membeli darah mengambang sebelumnya, semua 110 buku hampir memenuhi seluruh tas kerja. Namun, 2 buku ini sendiri menghabiskan setengah dari seluruh tas kerja. Kedua buku ini, secara akurat terbuat dari logam, bahkan halamannya berwarna emas. Buku pertama panjangnya 50 cm, tebal 40 cm dan tinggi 40 cm. Buku kedua, panjangnya 50 cm, tebal 40 cm dan tinggi 30 cm. Sial, bagaimana bisa seseorang menyebut kedua buku ini? Mereka bahkan lebih besar dari tas laptopku, mereka hampir seperti tas besar itu sendiri. Luo Feng terdiam, tidak heran 2 buku itu sendiri menghabiskan setengah dari seluruh tas kerja. Dia melihat ke bawah untuk melihat sampulnya. Di atasnya ada kata-kata bahasa alam semesta yang sederhana, Time-Space Scribbles. Kata-kata sederhana, tetapi mereka mengandung ruang alam semesta itu sendiri. Dengan sekilas, dia merasa dirinya tertarik ke dalam kata-kata itu sendiri, hampir seolah-olah dia sedang menatap bintang-bintang yang meledak, galaksi-galaksi yang berevolusi. Setelah sedetik, Luo Feng terbangun dengan kaget. Tidak bisa dipercaya, Luo Feng memulai. Kedua buku ini yang dikirim oleh sistem alam semesta virtual, mereka bahkan bukan salinan asli dan mereka benar-benar dapat memikat kesadaranku. Makhluk yang menulis Time-Space Scribbles, terlalu mengerikan. Luo Feng dengan cepat membuka sampul logam itu. Buku pertama ini setebal 40 cm. Namun, buku itu memiliki 1000 halaman. Meskipun itu adalah halaman logam, mereka masih tipis dan lembut. Ada total 9 buku untuk seluruh manual, menulis dan menciptakan total 10.829 teknik dengan santai. Jika seseorang dapat menemukan semua 10.829 teknik di dalamnya, setidaknya, Anda akan dapat menjadi pemimpin negara alam semesta, haha. Kata-kata sederhana ini ada di halaman pertama. Anehnya, sepertinya suara orang yang kurang ajar dan percaya diri bergema di telinga Luo Feng. Hipnotisme. Luo Feng curiga, membalik ke halaman kedua. Di halaman kedua, ada goresan sederhana. Namun, goresan ini, di mata Luo Feng, tampaknya beresonansi dengan pekerjaan dan goresan bilah yang sederhana namun ganas. Elegan, kuat, Luo Feng tidak bisa tidak memuji, gambar tetesan hujan hanya memiliki 9 keajaiban sederhana, dan dia mampu menciptakan teknik bilah yang sederhana namun kuat. Luo Feng yang telah lama memahami gambar tetesan hujan pertama dapat dengan cepat melihat melalui goresan dan coretan yang tampak berantakan ini. Dia mampu dengan jelas merasakan keadaan di balik setiap goresan, dengan jelas melihat tekniknya. Dan karena dia telah memahami gambar tetesan hujan, dia segera dapat mempelajari tekniknya. Luo Feng membalik ke halaman ketiga. Di halaman ini, ada daun sederhana di sana. Di atasnya ada sapuan kuas sederhana yang membentuk urat-urat. Namun, di mata Luo Feng, dia melihat 9 senjata roh di udara membentuk satu tubuh, turun dari atas, mengelilingi dan membunuh musuh. Serangan sederhana dan ganas, menggunakan 8 senjata untuk memengaruhi ruang, mengelilingi musuh dan membunuhnya secara langsung.
Luo Feng benar-benar terkejut. Ini jauh lebih kuat daripada lingkaran 9 benang yang aku buat. Ketika aku melepaskan pilar totem, aku hanya bisa mengandalkan persenjataan Nansen untuk menjadi lebih kuat. Tekniknya sendiri, simpul benang 9 jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teknik acak yang ditulis oleh makhluk absolut ini. Luar biasa. Luo Feng membalik ke halaman keempat, matanya berbinar. Halaman logam buku itu terus-menerus dibalik. Setiap halaman berisi serangan ofensif yang berbeda, semuanya menggunakan keajaiban gambar tetesan air hujan. Gambar tetesan air hujan yang sederhana, makhluk absolut telah menciptakan teknik yang luar biasa dan kuat berdasarkan satu gambar itu. Baik itu pertarungan jarak dekat, atau serangan jarak jauh seorang pengendali, atau hipnotisme, atau serangan roh. Banyak teknik berbeda yang tersedia untuknya. Karena Luo Feng telah sepenuhnya memahami gambar tetesan air hujan, hanya dengan melihat teknik-teknik ini, dia hampir langsung memahami semuanya. Tidak dapat dipercaya, kejam, kuat, Luo Feng seperti binatang buas yang kelaparan membalik halaman demi halaman. Dia tidak pernah memikirkan cara seperti itu untuk melepaskan teknik seperti itu. Itu seperti kuda surgawi yang terbang, dia bahkan tidak bisa membayangkan pola pikir makhluk itu. Juga, semua tekniknya menarik dan absolut, tetapi semuanya masih bergantung pada fondasi gambar tetesan air hujan. Teknik-teknik ini juga merupakan cara untuk menggunakan hukum asal. Makhluk absolut itu, dengan santai menulis 1000 cara untuk menggunakan gambar tetesan air hujan. 3 hari kemudian, berharga. Ketika Luo Feng selesai membalik-balik halaman terakhir buku pertama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan gembira. Menyelesaikan buku pertama, ada 3219 teknik dalam buku pertama itu dan Luo Feng telah sepenuhnya memahami semuanya. Ini hanya 1000 poin, bahkan jika aku harus membelinya dengan 30.000 poin, itu tetap akan berharga. Luo Feng menutup buku ini. Dia bersemangat, karena dalam benaknya banyak teknik melayang di dalamnya. Benar, makhluk itu telah membuka jendela yang sebelumnya tidak ada untuknya. Bukan hanya pemahamannya terhadap tablet 9 alam semesta saja yang meningkat, tetapi juga memacu banyak ide baru tentang cara bertarung, dan meningkatkan jumlah pengetahuan ke tingkat yang benar-benar baru tentang banyak hal lainnya. Bab 484, Kelemahan. Penerjemah, Translation Nation Editor, Translation Nation. Teknik-teknik itu benar-benar dapat digunakan dengan cara ini. Makhluk agung itu, bagaimana dia bisa menemukan begitu banyak teknik hanya dari satu gambar tetesan hujan? Luo Feng meletakkan buku pertama coretan ruang waktu ke satu sisi dan mengambil buku kedua. Membuka buku logam tebal itu, dia sekali lagi langsung membacanya. Coretan ruang waktu buku kedua, itu mencerminkan gambar gerimis kedua dari tablet 9 alam semesta. Dalam hal kedalaman, yang ini jelas lebih mendalam daripada yang pertama hingga ratusan hingga ribuan kali. Karena Luo Feng hanya memahami sedikit dari gambar kedua, teknik-teknik yang terungkap dalam banyak halaman buku ini terasa sangat misterius baginya. Teknik-teknik ini dibangun dari gambar gerimis dan di dalamnya terdapat potongan-potongan gambar gerimis. Beberapa lebih dari yang lain, beberapa bahkan menggabungkan seluruh gambar. Jadi kesini, jadi begitu. Luo Feng benar-benar tenggelam dalam membaca buku kedua yang tebal ini. Sebanyak 3219 teknik di buku pertama, Luo Feng membutuhkan total 3 hari untuk mempelajari semuanya. Namun, dari 2102 teknik di buku kedua, 2083 diantaranya terasa mendalam dan tidak dapat dipahami olehnya. Sedangkan untuk 19 teknik lainnya, ia nyaris tidak berhasil memahaminya dengan paksa. Saat ia menanamkan semua ini ke dalam benaknya, gambaran gerimis dari tablet alam semesta ke-9 perlahan menjadi lebih jelas baginya. Banyak pabrik dapat membongkar mesin dan menurut cara dekonstruksi berlangsung, seseorang kemudian dapat mempelajari dan mencari tahu cara membangunnya kembali. Satu teori, mengapa teknik-teknik ini begitu berharga? Itu karena setiap teknik dapat tumbuh dan menjadi semakin mendalam, akhirnya mengarah ke kedalaman hukum asal. Mempelajari teknik-teknik ini sebenarnya bermanfaat untuk memahami hukum-hukum tersebut. Ini juga sebabnya, di alam semesta, banyak orang akan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan teknik-teknik yang berharga. Lagi pula, orang-orang yang benar-benar dapat melihat tablet kekacauan primal sangat sedikit dan istimewa. Prajurit normal tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat 52 tablet.
Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan meletakkan buku tebal di tangannya. Buku yang bagus. Ini benar-benar buku yang bagus. Luo Feng melihat sampul buku itu. Kata-kata Time Space Scribbles sendiri dapat membuat seseorang merasakan evolusi, perubahan bintang di luar angkasa di antara fenomena lainnya. Kalau saja harganya sedikit lebih murah. Buku ketiga harganya 100.000 poin, dari mana aku bisa mendapatkan begitu banyak poin? Poin itu sangat sulit diperoleh. Babata, sudah berapa lama aku belajar? Luo Feng meletakkan buku tebal itu kembali ke rak di belakangnya, bertanya. Buku pertama, kau menghabiskan waktu 3 hari. Sedangkan buku kedua, kau sudah membacanya selama 29 hari. Kata iblis kecil di bahunya. 29 hari. Luo Feng mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Untuk 3219 teknik di buku pertama, aku hanya menghabiskan waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Namun, 19 teknik di buku kedua ini saja menghabiskan waktu 29 hari, dan aku masih belum memahaminya sepenuhnya. Bagaimana efeknya? Tanya Babata. Masih oke. Luo Feng tersenyum. Aku sudah memahami keajaiban ke-10 dan ke-11. Sial, mata Babata hampir melotot. Luo Feng, kau terlalu, tidak tahu malu. Ini disebut masih oke. Gambar tetesan air hujan berisi 9 keajaiban. Gambar gerimis berisi 27 keajaiban yang lebih dalam. Gambar hujan badai berisi 72 keajaiban paling dalam terakhir. Sebanyak 108 keajaiban, ini adalah fondasi hukum asal ruang angkasa. Kurasa aku juga mencerna semua yang telah kupelajari dari masa lalu sekarang. Kata Luo Feng, di kota kekacauan utama, ada banyak fragmen dan bagian yang agak ku mengerti, tetapi belum sepenuhnya dipahami. Dan sekarang saat menyelami teknik-teknik ini, banyak hal yang baru saja akan ku mengerti sepenuhnya, beresonansi satu sama lain, memungkinkanku untuk terus mempelajari 2 keajaiban, 108 teknik darah terapung. Aku tahu 11 di antaranya. Tentu saja, pengetahuan sebelumnya yang kumiliki, melalui coretan ruang waktu, telah memungkinkanku untuk mendapatkan manfaat besar. Namun seiring berjalannya waktu, itu tidak akan semudah itu. Pertama kali melihat coretan ruang waktu memiliki pencerahan terbesar. Saat seseorang mencoba untuk memahami lebih banyak, itu hanya akan menjadi lebih sulit. Kecuali dia berhasil mempelajari tablet kekacauan utama lagi, namun itu di kota kekacauan utama. Selain itu, kesempatan untuk kembali sangat berharga. Ah, Luo Feng tiba-tiba menatap, berdiri dengan ganas dan berteriak. Saya telah mempelajari coretan ruang waktu selama 32 hari terakhir, itu berarti saya sama sekali tidak menghadiri kelas apapun selama 32 hari terakhir ini. Sial, bahkan yang saya sukai pun tidak saya hadiri. Ada banyak kelas di wilayah awal absolut, namun semuanya bersifat opsional. Luo Feng tidak terlalu peduli dengan orang-orang biasa yang memberikan ceramah tentang ruang dan teknik. Para makhluk abadi itu tidak mengajar sebaik gurunya. Namun, orang-orang yang menjelaskan hukum asal emas dan ruang serta fusi emas, inilah yang ditekankan Luo Feng. Karena gurunya Kaisar Yan sejati mahir dalam ruang, meskipun ia memiliki beberapa pemahaman tentang hukum asal emas, itu tidak dapat dibandingkan dengan para makhluk abadi yang menghususkan diri di dalamnya. Apa gunanya menyesal? Setan kecil itu tertawa. Ini kabar baik, kelas fusi emas dan ruang favoritmu ada malam ini. Ah, kalau begitu aku akan hadir malam ini. Luo Feng mengangguk. Namun aku harus mencobanya terlebih dahulu untuk melihat seberapa besar peningkatan kekuatanku. Luo Feng melompat keluar dari balkon ruang kerjanya, meninggalkan bayangan-bayangan saat ia tiba di pintu masuk tempat latihannya. Di dalam tempat latihan, tanahnya berkilau. Simulasikan kota naga bertanduk. Perintah Luo Feng. Dengan bantuan Babata, tempat itu segera berubah menjadi sebagian besar kota besar. Kota itu kosong. Di balkon gedung biasa berlantai 9, Luo Feng membawa tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya dan berteriak, "Bangkit!" Seketika dari balik tongkat panjang itu melesat bilah-bilah emas kecil yang menutupi langit dan daratan. Bayangan samar dari 1600 bilah ini seperti roh-roh kecil yang menari dan terbang cepat. Di udara, mereka dengan cepat mulai memanjangkan benang-benang emas yang diresapi dengan hukum asal, dan dalam sekejap mata, mereka membentuk totem emas, pilar totem. Maju, Luo Feng menunjuk ke depan ke gedung pencakar langit Bang. Gemuruh, pilar totem itu berguling dan ruang di sekitarnya terkompresi.
Pergerakannya hampir seperti teleportasi, dalam sekejap ia melintasi beberapa kilometer dan segera menabrak gedung pencakar langit itu. Seluruh bangunan berguncang karena benturan dan berubah menjadi debu. Bersamaan dengan itu, seluruh tanah di bawah bangunan juga berguncang dan benturan itu beriak ke segala arah, menyebabkan gelombang besar di seluruh bangunan. Kemudian, beberapa kilometer di sekitar epicentrum semuanya berubah menjadi debu. Kontrol kekuatanku masih belum tepat. Luo Feng berdiri di udara, mengamati bangunan-bangunan yang berubah menjadi debu di bawah. Sambil mengerutkan kening, aku ingin mengendalikan seranganku dan memadatkannya menjadi satu garis, namun itu masih beriak di sepanjang tanah. Namun, menurut lebih dari 3.000 teknik coretan ruang waktu yang telah sedikit kubah dan dikombinasikan dengan pemahamanku tentang keajaiban ke-10 dan ke-11, kekuatan pilar totemku jelas jauh lebih kuat. Luo Feng menunjuk jauh, maju. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pilar totem itu bagaikan dewa yang menghukum tanah, jatuh di sana-sini. Saat pilar itu menghantam, seluruh area itu akan berubah menjadi debu. Mungkin tampak berat tetapi ringan untuk dikendalikan, akhirnya aku merasakannya. Luo Feng sangat puas. Mempelajari coretan ruang waktu memang sangat bermanfaat, itu benar-benar membuat persenjataan Nansen tingkat keempatnya jauh lebih kuat, lalu bagaimana dengan tingkat kelima? Aku akan mencobanya. Dengan sebuah pikiran, pilar totem pertama kali terpisah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke tongkat panjang emas di punggungnya. Bangkit, Luo Feng meraung dan matanya terfokus. Seketika puluhan ribu cahaya emas kecil beterbangan ke segala arah dari punggungnya. Hampir seperti matahari yang bersinar ke segala arah, cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya segera mengikuti jalur dan berkumpul, segera membentuk 36 bilah emas sepanjang 1 ci. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menggabungkan semua 36 bilah ini menjadi satu bilah panjang emas gelap. Persenjataan Nansen tingkat kelima, setiap bilah terbuat dari 81 bilah kecil. Ketika 36 ini ditambahkan bersama, akan membentuk total 2.916 bilah emas kecil. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan memperhatikan 36 bilah yang mengambang, meraung, gabungkan. Seketika 36 bilah bergabung bersama. Masing-masing dari mereka mengikuti ukiran emas yang rumit dan menembakkan puluhan ribu benang emas. Setiap benang mewakili pemahaman Luo Feng tentang hukum ruang dan asal emas. Juga saat mengendalikan begitu banyak bilah secara individual, kesadaran Luo Feng seperti komputer kuantum yang mengelola segalanya. Berhasil, bergabung bersama. Dahi Luo Feng dipenuhi keringat. Benang-benang emas yang kabur itu terjalin dan terbentuk di antara 36 bilah emas, akhirnya membentuk bilah emas sepanjang 3 meter. Namun, masih ada daerah pada bilah itu sendiri yang bergetar dan tidak stabil karena benang-benang emas itu melayang dan tidak dapat menyatu sepenuhnya. Gabungkan bersama. Wajah Luo Feng memerah. Kesadaran dan energi rohnya meregang hingga batasnya, karena mereka mengendalikan segalanya. Namun, tolakan titik-titik itu kuat. Peng, bilah emas panjang yang gelap itu bergetar hebat dan menghilang. Fiuh, Luo Feng mendesah. Sambil menggelengkan kepalanya, dia segera menyebarkan 2.916 cahaya bilah emas kecil yang kabur itu dan mereka kembali ke tongkat panjang emas gelap itu. Jika energi rohku setingkat penguasa domain, maka aku dapat mengandalkannya untuk memaksakan penggabungan. Pikir Luo Feng, jika pemahamanku tentang hukum asal emas lebih dalam, maka aku akan dapat membentuknya juga. Pada titik terakhir, dia ingin mengendalikan benang-benang emas itu untuk menyatu dengan sempurna. Ada beberapa titik yang tidak berhasil. Hal ini terutama disebabkan oleh pemahamannya yang tidak cukup mendalam. Persenjataan Nansen adalah senjata roh yang diciptakan dari perpaduan hukum asal ruang dan emas. Itu adalah salah satu dari 9 senjata dewa. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, cahaya dan guntur. 8 ini jauh lebih mudah dipahami daripada ruang dan waktu. Oleh karena itu selama pembentukan persenjataan Nansen, ia lebih menekankan pada hukum emas, dan persyaratan hukum ruang sedikit lebih rendah. Pemahaman hukum asal ruang saya cukup untuk level kelima. Namun, pemahaman hukum asal emas saya tidak cukup. Luo Feng tertawa tak berdaya. Hukum emas, dalam aspek ini, kecepatan belajar Luo Feng sama sekali tidak lambat. Hukum ruang angkasa, dengan 9 tablet alam semesta, darah mengambang dan coretan ruang waktu,
bersama dengan instruksi Truyan dan klan hewan peliharaan ruang angkasa Mosa yang sedang belajar, kecepatan belajarnya mendekati kecepatan hukum asal emas. Namun, secara teori, kecepatan belajar hukum asal emasnya seharusnya jauh melebihi kecepatan belajar ruang angkasa. Lagi pula, aku tidak memiliki guru yang mengkhususkan diri dalam emas untuk mengajariku. Luo Feng berpikir, juga, aku belum mempelajari teknik hukum asal emas apapun. Dari apa yang kulihat, sudah waktunya bagi binatang bertanduk emas untuk memilih teknik. Dengan begitu, aku dapat meningkatkan kecepatan peningkatan hukum emasku. Ingatan yang diwarisi, teknik dalam ingatan ini seluas lautan. Binatang bertanduk emasku, teknik mana yang harus aku pilih? Bab 485, Yike. Penerjemah, Translation Nation Editor, Translation Nation. Ada banyak teknik pertempuran dalam ingatan yang diwariskan binatang bertanduk emas itu. Ketika Luo Feng dan Babata menganalisis mana yang paling cocok, hanya butuh beberapa saat sebelum kelas malam akan dimulai. Villa Wilayah Awal Absolut 1136, sebuah siluet melesat ke langit. Kelas umum ini berbicara tentang fusi emas dan ruang angkasa, tidak buruk. Luo Feng dengan cepat meninggalkan villa dan menuju ke gedung pencakar langit besar yang jauh yang hampir dapat dianggap sebagai karya seni besar. Pada saat ini, sederet siluet terbang ke arahnya dan masuk. Seluruh bangunan itu menempati area beberapa ratus kilometer. Jika ditempatkan di bumi, itu akan menjadi konstruksi yang luar biasa. Ruang kelas nomor 2, ukuran ruangan ini panjangnya 80 km dan lebarnya 60 km. Tersebar di belakang ruangan terdapat 1000 kursi, sisa ruang itu untuk guru yang tidak pernah mati untuk duduk bersila. Luo Feng, Yike. Luo Feng tersenyum dan melambaikan tangan pada seorang pemuda kurus dengan baju besi bersisik. Pemuda ini botak dan berkulit perunggu. Ia memancarkan aura yang kuat dan ganas. Ia adalah salah satu dari sedikit teman Luo Feng di wilayah awal absolut. Setelah itu Luo Feng duduk di samping pemuda itu. Aku belum melihatmu bulan lalu. Yike tersenyum. Biasanya selama kelas fusi ruang angkasa emas dan kelas emas ini kau akan hadir. Sudah hampir 10 kelas bulan ini dan aku belum melihatmu sama sekali. Aku bahkan mengirimimu panggilan, tetapi terputus. Aku sedang mempelajari beberapa teknik, aku tenggelam dalam pikiranku dan lupa untuk hadir. Luo Feng tertawa. Yike, level penguasa domain, anggota awal absolut. Karena ia akan menghadiri setiap kelas emas, bersama dengan kelas fusi ruang angkasa dan emas, Luo Feng telah bertemu dengannya berkali-kali dan menjadi teman. Tenggelam di dalamnya, Yike berkedip. Kurasa hadiahmu tidak sedikit. Luo Feng mengangguk. Selamat, haha. Yike tertawa terbahak-bahak, lalu berkata pelan, namun saudaraku, kurasa ganjaranku sendiri juga tidak kecil. Ah, mata Luo Feng berbinar. Kau tahu, aku mengendalikan cukup banyak otoritas sekarang. Kadang-kadang aku akan menemui beberapa kejutan yang tak terduga. Mata Yike memiliki rasa antisipasi di dalam. Aku harap kali ini, aku akan berhasil. Saat aku melakukannya, bagus untukmu, kau memiliki otoritas seperti itu di luar. Namun, kita masih terjebak dalam pelatihan di dalam. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Perusahaan alam semesta virtual, pengasuhan mereka untuk anggota inti memiliki tingkat yang berbeda. 1000 pertempuran jenius teratas segera dikirim untuk berlatih di kota kekacauan primal selama 30 tahun untuk mengunci fondasi mereka. Anggota inti tingkat alam semesta akan berlatih di 4 wilayah rahasia perusahaan alam semesta virtual, dengan aman mendengarkan pelajaran abadi, dan berlatih serta mengambil misi. Anggota tingkat penguasa domain akan memimpin tim pengawal, pergi ke negara alam semesta tertentu untuk mengendalikan wilayah tersebut. Menurut Luo Feng, itu akan sama seperti pergi ke perbatasan dan bertindak sebagai gubernur. Ini benar-benar awal interaksi dengan urusan alam semesta. Itu dianggap meninggalkan keamanan perusahaan alam semesta virtual, karena semuanya harus diputuskan sendiri. Anggota penguasa sektor ditempatkan dalam situasi yang lebih berbahaya. Mereka akan menjelajahi alam semesta itu sendiri, dan bahkan dikirim ke medan perang eksternal yang menakutkan di mana yang kuat seperti daging cincang. Terkadang, mereka juga dikirim ke wilayah rahasia alam semesta yang lebih berbahaya. Hargai kesempatanmu, Yike mendesah. Luo Feng, saat ini kamu masih di level alam semesta, kamu bisa dengan aman berada di bawah perlindungan perusahaan alam semesta virtual untuk berlatih dan mengambil misi di dalam area yang terkendali.
Saat kamu mencapai level penguasa domain dan ditempatkan di negara alam semesta, mengendalikan wilayah yang luas, saat itulah pelatihan melelahkanmu yang sebenarnya dimulai. Itu benar-benar berbahaya, terutama di level penguasa sektor, di mana kamu bahkan tidak diizinkan membawa tim penjaga. Kamu akan melalui banyak situasi hidup dan mati saat itu. Luo Feng mengangguk. Level alam semesta dianggap sebagai anak-anak yang membutuhkan pengasuhan. Penguasa domain dianggap sebagai pemuda, yang mampu menjelajah keluar. Penguasa sektor dianggap sebagai orang dewasa, yang memulai perjuangan hidup atau mati mereka. Jika berhasil, mereka akan mencapai level abadi. Sayangnya tingkat efisiensinya sangat-sangat rendah. Di dalam kelas 2, lebih banyak anggota pemula absolut masuk, sudah ada lebih dari 100. Sementara Luo Feng dan Yi Ke duduk bersama dan mengobrol, kurcaci berjanggut emas lainnya berjalan mendekat, tersenyum. Yi Ke, orang di sampingmu ini pasti Luo Feng, kan? Za Jiwu, Yi Ke meliriknya. Kurcaci itu tersenyum pada Luo Feng. Apa kabar? Aku Za Jiwu, sama seperti Yi Ke, aku berada di level penguasa domain. Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya dan aku selalu ingin bertemu denganmu. Namun, belum ada kesempatan sampai sekarang. Apa kabar? Luo Feng tersenyum dan melambaikan tangan. Luo Feng, Za Jiwu, bajingan ini licik, tapi dia masih tidak buruk. Aku sudah mengenalnya selama lebih dari 1000 tahun. Yi Ke memperkenalkan. Luo Feng, Za Jiwu mengusap jenggot emasnya. Duduk di samping mereka, dia berkata dengan lembut, "Kudengar selama pertama kali kau di kota kekacauan primal, kau melewati 5 tingkat jembatan surgawi dalam 30 tahun. Benar." Luo Feng mengangguk. Memang kuat, hormat. Za Jiwu mengangguk. Zi Jiwu, katakan apa yang ada di pikiranmu. Yi Ke mengerutkan kening. Zi Jiwu berkata dengan lembut, Luo Feng, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Luo Feng mengerutkan kening. Aku ingin menukar beberapa barang di gudang harta karun alam semesta virtual. Namun, poinku tidak cukup. Za Jiwu menggelengkan kepalanya. Aku harap, Luo Feng, kau bisa membantuku menukarnya. Dan saat itu terjadi, aku akan menggunakan uang tunai untuk membelinya darimu. Bergantung pada berapa banyak poin yang kau gunakan, aku bersedia menukar 1 elemen campuran untuk setiap 5 poin yang dihabiskan. Jika kau menggunakan 1000 poin, aku akan memberimu 200 elemen campuran. Zi Jiwu berkata, kau harus tahu, ini adalah tawaran yang bagus. Luo Feng terkejut. Setiap 5 poin yang dihabiskannya, dia akan menerima 1 elemen campuran. Harga ini tidak buruk. Menurut harga harta karun di dalam gudang harta karun, dari apa yang dihitung Luo Feng, sekitar 7 hingga 8 poin setara dengan 1 elemen campuran. Pergi sana. Yi Ke mendorong Za Jiwu menjauh. Pergi kau, bajingan, benar-benar mencoba menipu temanku. Itu tidak dianggap penipuan. Dia melewati 5 level, dengan hadiah 10 kali lipat yaitu 31.000 poin, dan dia tidak membutuhkannya sekarang. Juga, harga yang aku tawarkan padanya cukup tinggi. Kata Za Jiwu. Yi Ke mengerutkan kening dan berkata, baiklah, dengan perhitungan kecilmu, kau pikir aku tidak akan tahu. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi, aku akan berbicara langsung dengan Luo Feng tentang ini dan menjelaskan hal-hal tertentu kepadanya. Jika dia masih ingin berurusan denganmu, aku tidak akan repot-repot dengan transaksimu lagi. Apa yang terjadi? Luo Feng penasaran. Bicaralah. Za Jiwu tampak tidak senang, hampir seperti seorang gangster. Luo Feng, Yi Ke berkata dengan lembut, saat ini ketika kamu bertukar barang, kamu akan menemukan 1 elemen campuran setara dengan sekitar 7 atau 8 poin, kan? Luo Feng mengangguk. Tetapi biar ku beritahu, benda-benda di dalam harta karun itu hanya bisa menggunakan poin. Anggota inti di bawah level abadi, mereka hanya bisa mengandalkan jembatan surgawi, lautan fantasi, altar abadi, dan menjalankan misi untuk memperoleh poin. Poin-poin itu sangat berharga. Yi Ke menegaskan, tentu saja, kau masih berpikir, selama kau punya uang, kau bisa membeli harta karun ini di dunia nyata, kan? Luo Feng mengangguk. Benar, dengan cukup uang, ia bisa membeli harta karun apapun di dalam pelelangan. Kau salah. Yi Ke menggelengkan kepalanya. Lelang dibagi menjadi level dasar, menengah, dan tinggi. Lelang negara semesta semuanya level dasar dan persyaratan terendah adalah klien bintang 3. Namun,
lelang level tinggi membutuhkan setidaknya klien bintang 5. Mempersiapkan diri untuk itu saja membutuhkan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, butuh waktu yang sangat lama sebelum lelang level tinggi terjadi. Dan di dalam lelang ini, kau belum tentu mendapatkan apa yang kau inginkan. Namun, harta karun itu berbeda. Semua yang kau butuhkan tersedia di sana. Beberapa item tingkat tinggi, jarang terlihat bahkan di lelang tingkat tinggi, karena 5 kekuatan utama tidak ingin mengedarkan item yang sangat langka ini. Yike berkata, namun, semua item ini biasanya tersedia di harta karun. Semakin jauh Anda melangkah, semakin jelas pentingnya harta karun itu. Namun, menukar item di harta karun itu hanya bergantung pada poin. Yike menghela nafas, dan poinnya sulit diperoleh. Siapapun di bawah level abadi tidak dapat menggunakan uang untuk menukar poin. Dan setelah menjadi abadi, barulah seseorang dapat menggunakan uang untuk menukar poin. Aturan untuk makhluk abadi dari perusahaan alam semesta virtual adalah, 1 elemen campuran untuk 1 poin. Luo Feng terkejut. Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan, Anda membuat pilihan sendiri. Kata Yike. Yike benar. Di sampingnya, kurcaci berjanggut emas itu mengangguk. Beberapa item langka tidak dapat dibeli sama sekali di luar. Karena itu poinnya sangat berharga. Namun, Luo Feng, saat ini kamu hanya di level alam semesta, barang-barang yang kamu butuhkan dapat dibeli di luar juga. Kamu tidak perlu membuang poinmu. Jika kamu membantuku membelinya, aku akan memberimu uang tunai, 5 poin untuk 1 elemen campuran. Itu sangat berharga. Luo Feng tertawa. Yike memperhatikan saat Zha Jiwu pergi dengan enggan. Tertawa, Luo Feng, aku khawatir kamu akan setuju. Aku tidak akan pernah berurusan dengannya. Luo Feng tersenyum. Sungguh lelucon. Hanya membeli 3 buku coretan ruang waktu membutuhkan 100.000 poin. Dia masih khawatir tentang cara mendapatkan poin, mengapa dia membantu orang lain membeli barang menggunakan poinnya. Itu benar, kamu dianggap kuat. Pertama kali di kota kekacauan primal dan menyelesaikan 5 level, seseorang harus tahu hadiah 10x hanya untuk pertama kalinya. Yike menggelengkan kepalanya. 31.000 poin yang kamu miliki dengan penghargaan awal 10.000. Mungkin kelihatannya poin mudah diperoleh, tetapi kamu akan melihatnya nanti. Luo Feng mendengarkan dengan saksama. Bagaimanapun juga, Yike adalah seorang penguasa domain. Pengalaman yang dia kumpulkan jauh lebih banyak. Aku memiliki makhluk logam pembantu bernama Kale. Yike menggelengkan kepalanya. Makhluk ini dapat membentuk baju besi, membentuk senjata, dan bahkan menyatu dengan kapal. Itu adalah uluran tangan yang sangat baik. Untuk memelihara Kale ini dan membuatnya berevolusi menjadi penguasa domain itu mudah. Namun, untuk level penguasa sektor, bahan-bahan yang dibutuhkan saja menghabiskan 86.000 poin. Aku hanya bisa melihatnya dan membiarkan kepalaku sakit. Dan setelah mencapai level penguasa sektor, jumlah yang harus dihabiskan untuk Kale saja akan menjadi lebih mengejutkan. Sedangkan untuk menjadi makhluk abadi, aku bahkan tidak berani membayangkan jumlah poin yang dibutuhkan untuk bahan-bahan itu sekarang. Luo Feng berpikir, Yike memiliki bentuk kehidupan logam. Dia sendiri memiliki bentuk kehidupan tanaman, yaitu tanaman merambat awan. Sekarang, dia sudah berada di level penguasa domain 2. Dulu, ketika dia menerobos dari level alam semesta 9 ke penguasa domain, dia kehilangan 1 buah kehidupan. Babata, berapa banyak poin yang harus saya keluarkan untuk terobosan dan evolusi tanaman merambat awan menjadi penguasa sektor? Dan terobosan ke keabadian, tanya Luo Feng. Menurut proses bagaimana Guru Yunmo memelihara tanaman rambat kontak awannya dari penguasa domain level 9 menjadi penguasa sektor, dibutuhkan banyak harta dan kombinasi. Jadi, itu akan berjumlah sekitar 120.000 poin. Sedangkan untuk penguasa sektor level 9 hingga abadi, ini adalah terobosan yang paling sulit. Manusia yang berhasil menembus ke abadi sudah tidak dapat dipercaya. Untuk membantu tanaman rambat kontak awan, menurut berapa banyak yang dihabiskannya saat itu, dibutuhkan sekitar 6,2 juta elemen campuran, ditambah keberuntungan. Lagi pula, untuk benar-benar menembus belenggu kehidupan itu sendiri hingga menjadi abadi, tidak ada jaminan 100%.